Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam nemo budaya, salam kebajikan, namaste. Selamat pagi semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dr. Putri Mahadewi SHMH yang akan mendampingi seluruh mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Pembahasan kita di awal perkuliahan akan membahas terkait tentang latar belakang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian dan batasan konsumen, tujuan dan asas-asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak serta kewajiban pelaku usaha. Baik, di sesi awal ini perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa diharapkan aktif dalam kegiatan diskusi kita maupun mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan dosen dalam perkuliahan. Kuliahan kita di Hukum Perlindungan Konsumen ini bisa menggunakan beberapa buku milik Dr. Zalham dan Celia Trisiwi SHM Hum, lalu bisa juga memakai bukunya Maryam Darussalam dan Azet Nasution. Dan mahasiswa sekalian juga bisa mengembangkan dari jurnal-jurnal hukum dan juga artikel yang ada. Baiklah, di sini mari kita bersama-sama untuk bisa kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Intinya untuk mempelajari hukum perlindungan konsumen adalah di sini untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Dan di sisi lain juga sebagai semangat ya bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya terhadap produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat terlebih dahulu latar belakang dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini muncul di tanggal 20 April tahun 1999, di mana banyak sekali fenomena terkait tentang kekecewaan konsumen, ya kan, terkait tentang untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, dan juga kesadaran, pengetahuan, kepedulian, serta kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, di tahun 1999 di sini mulai dimunculkan atau diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Perlu kita ketahui istilah beberapa kaitannya dengan konsumen dalam hukum positif itu sendiri bisa kita jumpai dalam Undang-Undang Barang, Undang-Undang Kesehatan, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menurut Azet Nasution sendiri menegaskan beberapa batasan tentang konsumen itu sendiri, yaitu bisa dibedakan antara lain konsumen, lalu istilah konsumen antara, dan juga konsumen akhir. Perlu kita ketahui, konsumen sendiri adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa ataupun yang diberikan oleh pelaku usaha, ya kan, kaitannya dengan jasa-jasa yang diberikan digunakan untuk tujuan tertentu. Dan untuk konsumen antara itu sendiri, biasanya setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan dengan tujuan di mana membuat barang dan jasa itu untuk diperdagangkan atau tujuan komersial. Dan
Yang terakhir adalah konsumen antara, adalah setiap orang di mana ketika mendapatkan barang ataupun jasa itu untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi. Jadi sudah tidak lagi untuk diperdagangkan kembali. Setelah itu, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah terkait tentang tujuan dan asas hukum perlindungan konsumen. Kita bisa melihat tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri bisa kita jumpai pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, di mana Undang-Undang Konsumen itu sendiri adalah salah satunya adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri. Selain itu juga untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen, lalu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih atau menentukan dan juga menuntut hak-haknya sebagai seorang konsumen. Serta selain itu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi terkait tentang barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan selain itu juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan juga bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, baik itu kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Untuk asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen, di sini terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana di dalamnya ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum. Untuk topik dan pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan hak konsumen. Hak konsumen sendiri di sini diatur di pasal 4, di mana salah satunya ada beberapa hak yang bisa diperoleh konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sendiri. Salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Lalu hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Lalu ada juga hak atas informasi yang benar terkait tentang produk atau juga jasa yang telah diberikan kepada pelaku usaha untuk konsumen. Lalu hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu ada juga hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak ada diskriminatif dalam memilih suatu produk, barang, ataupun jasa. Selain itu juga ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian. Lalu ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain hak di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di sini ada kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana kewajiban konsumen itu sendiri dituntut untuk apa? Untuk membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian dan juga ya selain untuk menjaga keamanan dan juga untuk keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Jadi harus membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian. Lalu yang kedua, kewajibannya apa? Di sini konsumen harus beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Lalu yang ketiga, konsumen di sini diwajibkan harus membayar apa? Sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dalam transaksi ya antara konsumen dan pelaku usaha. Lalu yang keempat adalah mengikuti
seperti upaya penyelesaian sengketa hukum apabila pelindungan konsumen itu ada masalah ya ke depannya, jadi bisa diselesaikan secara patut seperti itu. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya di sini di perkuliahan kita ya yang begitu sudah panjang ya, yaitu kaitannya dengan pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri di sini diatur di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana pelaku usaha sendiri adalah siapa di sini? Bisa disebut sebagai perorangan ataupun juga bisa disebut badan usaha. Badan usaha sendiri yang pasti kita sudah pernah ya bertemu di sesi hukum dagang, siapa saja badan usaha itu, siapa saja yang disebut perorangan itu. Pasti mahasiswa sekalian sudah memahaminya ya di semester sebelumnya, seperti itu. Jadi nanti bisa lebih diperdalam lagi ilmu-ilmu yang sebelumnya telah diperoleh. Lalu untuk pelaku usaha sendiri di sini hak-haknya adalah sebagai berikut. Ada hak untuk apa? Untuk membayar, ya, menerima suatu pembayaran sesuai dengan kesepakatan, ya kan, terkait tentang kondisi dan juga nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Lalu ada juga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, ya, terkait tindakan konsumen yang beritikat tidak baik, istilahnya seperti itu. Lalu ada hak untuk mendapatkan pembelaan diri, ya, sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa hukum. Selain itu juga pelaku usaha itu boleh atau mendapatkan hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa di sini kerugian konsumen itu tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Lalu yang kelima adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hak pelaku usaha, kita juga menjumpai yang namanya kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha sendiri di sini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu tercantum dalam pasal 7. Di dalam pasal 7 itu kita perlu misalkan kita sebagai pelaku usaha harus tahu ini kewajibannya apa sih pelaku usaha itu. Satu, yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Lalu yang kedua, pelaku usaha itu harus memberikan informasi yang benar, yang jelas, yang jujur, ya, mengenai apa kondisi atau jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak ada diskriminatif kepada konsumen itu sendiri atas produk atau barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu yang keempat adalah apa kewajiban pelaku usaha, yaitu menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ya standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Lalu yang kelima di sini kewajibannya adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji ataupun juga mencoba barang atau jasa serta memberikan jaminan atau juga garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan tersebut. Lalu yang keenam, kewajiban pelaku usaha tentunya adalah memberikan kompensasi ataupun ganti rugi ya terkait tentang penggantian atas kerugian akibat ya pemakaian atau pemanfaatan dari barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir di sini adalah ya kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Seperti itu. Jadi dalam mata kuliah Hukum Pelindungan Konsumen pagi hari ini kita sampai di pembahasan tentang kewajiban pelaku usaha. Oke, baiklah. Mungkin
dari apa yang telah saya sampaikan di sini, mahasiswa ada pertanyaan ya, atau saya yang bertanya terlebih dahulu kepada mahasiswa, seperti itu. Baiklah, kita buka sesi diskusi kita ya pada pagi hari ini. Baiklah, kalau begitu kita buka sesi dulu ya dari mahasiswa. Oke, silahkan apabila ada pertanyaan terkait tema perkuliahan kita ya tentang hukum perlindungan konsumen. Silahkan saya buka. Mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Nanti Izin bertanya, Bu. Oke, ya silahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bu Putri. Sebelumnya ya. Perkenalkan, nama saya Renhat Setiari Jadi Putra. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana upaya melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce. Sekian, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mas Rehan atas pertanyaannya. Ya, cukup baik ya dan cukup menarik. Untuk e-commerce itu sendiri ya kan, apalagi hukum sekarang sudah sangat merebak ya dengan munculnya selain kita berdagang secara tatap muka, ibaratnya ya kita langsung berdagang tatap muka, tapi sekarang sudah berkembang menjadi sistem online seperti itu, dan banyak sekali hal-hal yang kita melakukan online ya, transaksi online itu bisa kita siasati. Banyak sekali kasus-kasus yang mungkin sangat merugikan konsumen itu sendiri. Dan upaya perlindungan itu sendiri selain undang-undang atau aturan yang pastinya ya kan, karena sekarang kan berkembang sekali ya, ada undang-undang e-commerce, ada undang-undang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen sendiri sudah bisa mengcover belum terkait tentang transaksi e-commerce itu sendiri? Lalu hukum konsumen sendiri apakah sudah bisa mengcover keseluruhan ya kan apabila terjadi tindak-tindak pidana ataupun kerugian ya kan secara perdata ya, kerugian terhadap yang ditimbulkan terhadap transaksi e-commerce. Dan dari pertanyaan Mas Rehan sendiri, bagaimana sih upaya untuk melindungi konsumen ya kan dalam transaksi e-commerce? Selain undang-undang yang pastinya ya kan kita sudah dilindungi oleh undang-undang, di sini kita konsumen ya kan. Konsumen kan memerlukan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apa sih hak konsumen? Apa sih kewajiban konsumen? Seperti itu. Dan konsumen sendiri harus tahu apa sih informasinya. Baik itu pelaku usaha juga harus merubah. Oh, ternyata ada undang-undang untuk melindungi konsumen itu sendiri. Berarti saya selaku pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas terkait tentang produk yang mau saya tawarkan, seperti itu misalkan. Jadi harus ada deskripsi yang pastinya ya untuk upaya melindungi konsumen. Jadi konsumen itu memang harus tahu dulu undang-undangnya, aturannya itu apa sih, kan seperti itu ya kan. Oh, ternyata transaksi e-commerce itu tidak main-main nih, juga ada payung hukumnya kan seperti itu. Ternyata di dalam undang-undang konsumen itu sendiri mengatur kaitannya tentang pelaku usaha. Tolong ya untuk itunya speakernya ya. Ya. Jadi salah satu upaya ya kan selain undang-undang sendiri itu kita pastinya sosialisasi ya kan. Oh ini loh ada undang-undang, ada aturannya. Dan salah satu yang lainnya lagi upaya yaitu apa? Oh harus saya sebagai pelaku usaha harus memberikan deskripsi terkait produk yang lalu memberikan ulasan terkait tentang produk yang benar. Lalu ya memberikan informasi kaitannya kontak dari pelaku usaha itu kemana sih? Ya, apabila terjadi masalah itu saya harus kontak kemana sih? Seperti itu. Lalu
memberikan garansi, ya kan, seperti yang tadi diinformasikan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan ganti rugi, memberikan garansi, seperti itu. Itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi konsumen. Lalu bagaimana sih memberikan tata cara retur, ya kan, atau tata cara bagaimana mengembalikan produk itu dengan benar kepada pelaku usaha sehingga nanti akan mendapatkan ganti rugi dari produk yang sama atau mungkin ganti rugi yang bentuknya sesuai dengan transaksinya, perjanjian transaksinya seperti apa, seperti itu. Itu Mas Rehan, bisa dimengerti Mas Rehan? Bisa, jadi Bu. harus ya sesuai dengan undang-undangnya, aturannya, dan upaya-upaya seperti memberikan deskripsi, lalu memberikan produk itu kebenaran dari deskripsi produk yang benar, lalu memberikan ulasannya, mungkin dengan memvideo, ya kan, ketika barang dibuka itu seperti apa sih, itu kan untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa itu produk tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, gitu ya, tata caranya, garansinya, seperti itu ya Mas Rehan. Baik, Bu. Ya, terima kasih Mas Rehan. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya ya, untuk menghemat waktu, di sini saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada mahasiswa ya. Kaitannya dengan tema diskusi kita pada malam hari ini, pagi hari ini, maaf. Sebenarnya yang mau saya tanyakan, konsumen itu siapa sih, ya kan? Lalu apa sih batasan-batasan konsumen itu sendiri? Dan sejak kapan konsumen itu disebut sebagai konsumen? Seperti itu. Monggo silahkan mahasiswa bisa memberikan tanggapannya. Ya, silahkan. Ya, di sini ada yang angkat tangan ya. Baik, Mbak Desi ya, silahkan Mbak Desi. Halo, selamat pagi Mbak Desi. Ya, lihat. Ya, boleh diperkenalkan dirinya dulu kepada teman-teman. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Putri atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Wulandari dengan NIM 2020-160-25. Kapan dikatakan konsumen tersebut? Ketika seseorang terikat dengan pelaku usaha. Biasanya konsumen tersebut telah melakukan suatu transaksi dan batasan konsumen terdapat 3. Yang pertama, konsumen itu sendiri, yang kedua, konsumen antara, dan yang ketiga, konsumen akhir. Terima kasih Bu Putri. Ya, oke. Terima kasih Mbak Desi. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya lagi, yang lainnya? Monggo silahkan, ada? Ya, oke, baiklah. Saya bantu untuk mengupasnya ya. Baiklah, untuk konsumen itu sendiri benar sekali apa yang dikatakan Mbak Desi ya, yaitu ada batasan-batasan yang batasan-batasan terkait konsumen ya, disebut sebagai seorang konsumen. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa batasan-batasan konsumen itu menurut Azed Nasution sendiri itu dibedakan menjadi 3. Jadi konsumen itu sendiri ya kan, lalu konsumen antara ya kan, yang masih membeli barang dan jasa tapi masih akan diperdagangkan kembali ya kan tadi, dan juga konsumen akhir. Konsumen akhir adalah tadi yang sudah disampaikan oleh saya, yaitu konsumen itu telah mentok di akhir bahwa dia tidak akan memperdagangkan kembali tapi untuk kepentingan dirinya sendiri menggunakan barang dan jasa yang dia beli, seperti itu ya. Lalu sejak kapan disebut sebagai seorang konsumen ya kan, ya perlu kita ketahui lagi mengingat di semester 3 ya terkait tentang hukum perjanjian ya, yang pastinya ketika konsumen itu sudah mengikatkan diri dengan pelaku usaha, pastinya di situ dalam sebuah transaksi itu yang pasti dia sudah dikatakan sebagai seorang konsumen, seperti itu ya. Jadi sangat jelas ketika kita mempelajari hukum perlindungan konsumen, di sini semua saling
berinteraksi antara ada hukum dagang, hukum perdata, lalu hukum perjanjian, dan semuanya itu terikat ya satu sama lain seperti tadi pelaku usaha sendiri. Kita perlu tahu siapa sih, oh bisa disebut perorangan dan juga badan usaha. Badan usaha itu siapa? Oh bisa koperasi, oh bisa siapa saja yang disebut nanti kita kembali lagi mengingat di semester 4. Gitu ya. Baiklah, dalam mata kuliah kita di sini di sesi pertama sudah selesai dan kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya ya. Dan jangan lupa di sini seluruh mahasiswa diharapkan dapat hadir selalu dan aktif berdiskusi ya. Dan ke depan diharapkan mahasiswa itu dapat mengembangkan keilmuannya ya untuk mendapatkan nantinya nilai yang baik dan juga memperoleh manfaat ke depannya. Terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Keep study ya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih telah bergabung ya.